datang di channel Tumbuh Besar, channel yang membahas tentang bisnis, investasi, dan Excel, terutama untuk membantu analisa bisnis dan investasi kita. Di sini kita akan bahas saham yang akan segera IPO, perusahaan dari Lampung, yaitu Idea Indonesia Academy. Sebelum mulai ada disclaimer, keputusan dan risiko membeli atau menjual terkait dengan saham yang disebutkan di sini tetap berada sepenuhnya di tangan rekan-rekan. Nah, untuk PT Idea Indonesia Academy sendiri didirikan tanggal 13 Agustus 2019. Jadi baru sekitar 2 tahun berdiri. Pada saat awal didirikan untuk kepemilikannya itu PT Idea Asia Investama 99,93% dan Tuan Eko Desrianto 0,07%. Untuk PT Idea Indonesia Academy sendiri ini nanti akan meluncur di bursa saham dengan kode emiten IDEA, sektornya consumer cyclicals, subsektornya education service, bidang usahanya akademi pendidikan dan pelatihan perhotelan, kapal pesiar, tata boga, dan restoran berbasis industri. Nanti akan masuknya ke papan akselerasi. Jadi untuk papan akselerasi ini nanti batas terendahnya saham itu bukan 50 tapi bisa Rp1. Nah, cikal bakalnya perseroan sendiri awalnya itu dari lembaga kursus dan pelatihan yang didirikan oleh Pak Eko Desrianto dengan nama Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP Idea Indonesia yang didirikan oleh Pak Eko pada tanggal 9 September 2009. Lalu perusahaan berkembang dan akhirnya menjadi PT Idea Indonesian Academy. Untuk kegiatan usahanya sendiri adalah menjalankan bidang usaha akademi pelatihan hospitality secara terintegrasi dari hulu ke hilir. Integrasi tersebut dimulai dari penyelenggaraan pelatihan profesi perhotelan dan kapal pesiar sampai memberikan jaminan penempatan kerja minimal sebagai karyawan harian lepas di industri pariwisata, perhotelan, restoran, kapal pesiar, dan perusahaan umum pada bidang pekerjaan yang terkait dengan hospitality. Perusahaan menerapkan konsep teaching factory. Nah, dengan konsep ini, perusahaan berusaha mensinergikan antara hotel dengan akademi pelatihan. Antara lain dengan sinergi ini akan meningkatkan okupansi hotel, baik kamar maupun meeting room, karena nanti akan dipakai untuk tempat tinggal peserta dan aktivitas pelatihan. Selain itu juga akan meningkatkan penjualan makanan dan minuman, menciptakan pendapatan baru dari laundry dan keperluan sehari-hari peserta, juga membantu menekan biaya operasional hotel berupa gaji karyawan, karena nanti akan ada magang, lalu membantu operasional sehari-hari hotel sebagai trainee, mendapatkan promosi gratis yang berasal dari keluarga dan teman peserta. Selain itu, jika ada keluarga atau teman peserta yang mungkin ingin mengunjungi yang dari luar kota, mereka akan memilih untuk menginap di hotel tersebut. Perusahaan sendiri memiliki 2 anak usaha, yaitu PT Idea Indonesia Propertindo (AIP) dan PT Idea Hospitality Management (AIM). Perusahaan menjalankan usaha untuk penyediaan akomodasi perhotelan, restoran, dan catering. Yang sudah jalan saat ini adalah memiliki dan mengoperasikan Idea Grande Hotel. Untuk kepemilikan sahamnya sendiri, itu PT Idea Indonesia Academy 99,99% dan Tuan Eko 0,01%. Di kota Metro sendiri dapat dikatakan bahwa Hotel Idea Grande tidak memiliki pesaing langsung, karena sejauh ini tidak ada satu pun hotel berstandar bintang 3 yang beroperasi di kota Metro. Nah, kita lihat untuk tingkat okupansi hotelnya pada saat COVID, memang dia sempat menurun. Bahkan di April dan Mei tidak beroperasi. Tapi jika kita lihat di mulai Agustus, mulai ada peningkatan kembali. Rata-rata di atas 50% untuk tingkat okupansinya. Untuk kontribusi AIP sendiri, kita lihat saja yang 2020 dan 2019 hanya tidak beroperasi penuh. Kita lihat kontribusi pendapatan AIP terhadap perseroan itu 15,6%. Namun secara laba dia masih rugi, jadi memberikan kerugian sekitar 19% terhadap perseroan. Semoga kedepannya dengan semakin
banyak yang divaksin, semakin pulihnya kondisi pandemi akan meningkatkan tingkat hunian hotel sehingga bisa memberikan kontribusi positif terhadap laba perusahaan. Lalu yang berikutnya ada IHM, Idea Hospitality Management. Saat ini belum beroperasi. Untuk IHM sendiri nanti akan difokuskan untuk menjadi operator di hotel-hotel di berbagai daerah di Indonesia. Nah, nantinya hotel-hotel tersebut akan dijadikan teaching factory seperti Hotel Idea Grande. Jadi nanti akan juga dibuat kerjasama dengan Idea Academy. Nanti diharapkan akan menimbulkan simbiosis mutualisme seperti tadi. Di satu sisi menyediakan tempat pelatihan dan di sisi lain menguntungkan bagi hotel tersebut. Nah, berdasarkan review dari Google, kita lihat di sini untuk Idea Indonesia Academy, itu ada yang sudah mereview 522 reviewer dengan nilai 4,9 dari 5 maksimalnya. Ini menandakan bahwa yang mereview di sini mayoritas puas, dan jika dilihat yang mereview itu kebanyakan juga mengikuti pelatihan di sini. Berarti bisa kita bilang bahwa dengan tingkat kepuasan pelanggan yang besar, ini kita harapkan akan meningkatkan citra perusahaan dan juga meningkatkan pendapatan perusahaan di masa depan, selama perusahaan bisa mempertahankan kinerjanya. Lalu untuk review Hotel Idea Grande, kita lihat dari 656 review, itu nilainya 4,7 dari total 5. Ini juga menandakan konsumen yang menginap di hotel ini puas, sehingga kita harapkan makin banyak word of mouth, semakin banyak konsumen yang menginap di sini. Nah, berikutnya sudah banyak juga penghargaan dan sertifikasi yang didapatkan. Di antaranya di tahun 2016 itu perusahaan mendapatkan penghargaan lembaga pelatihan dengan pengelola terbaik 2 nasional dari Menteri Pendidikan Nasional. Lalu yang berikutnya juga mendapatkan lembaga pelatihan perhotelan terbaik tingkat nasional dari Menteri Pendidikan di tahun 2019. Berarti perusahaan konsisten bisa menjaga kualitasnya di sini. Lalu di tahun 2020 lolos audit Clean, Healthy, Safety, and Environmental Sustainability dengan nilai pencapaian 96% dari nilai total 100%. Ini juga penting karena di kondisi sekarang tentunya kebersihan dan sebagainya itu sangat penting. Bisa meyakinkan konsumen untuk mau menginap di hotel perusahaan. Nah, pesaing usaha sendiri, untuk pesaing langsung itu di Lampung terdapat 18 pelatihan perhotelan dan kapal pesiar. Dari data di tahun 2020, terlihat bahwa market share yang dikuasai perseroan di Provinsi Lampung itu mencapai 33%. Ini tentu menandakan bahwa perusahaan kuat di Provinsi Lampung. Nah, kekuatan perusahaan sendiri diantaranya adalah karena dia memiliki pelatihan terintegrasi dengan fasilitas hotel komersial berstandar bintang 3. Lalu, banyak alumni yang menyatakan kepuasannya dan memberikan kesan positif, salah satunya tadi termasuk di Google. Lalu, adanya perjanjian jaminan penempatan kerja yang ditandatangani di hadapan pejabat notaris, sehingga peserta menjadi lebih yakin. Selain itu juga, kekuatan perusahaan adalah adanya rekomendasi dari pihak sekolah, sehingga jika ada siswa yang dapat rekomendasi dari pihak sekolah, maka dia bisa langsung masuk tanpa tes. Dan dengan banyaknya prestasi dan reputasi yang tadi sudah didapat perseroan, termasuk dari Mendiknas, maka itu akan membuat image perusahaan akan menjadi lebih meningkat. Nah, target pengembangannya sendiri ke depannya, perseroan itu berencana akan membuka cabang di berbagai kota yang padat penduduknya. Rencananya di tahun 2021 akan dimulai dengan Sumatera Selatan dan Jawa Barat, lalu di 2022 di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nanti perseroan akan mengajak beberapa hotel dengan standar bintang 3 yang tingkat okupansinya rendah untuk dioperatori oleh anak perusahaan IHM, lalu nanti akan dirubah menjadi teaching factory yang akan menjadi tempat pelajaran akademi perseroan sehingga bisa meningkatkan okupansi hotel tersebut juga. Selain itu, dengan kondisi COVID seperti ini, perusahaan juga berencana akan mengembangkan sistem pelatihan hybrid distance learning, sehingga menggunakan pembelajaran digital jarak jauh yang dikombinasikan dengan praktek setelah selesainya pembelajaran digital. Nah, untuk komposisi karyawan sendiri saat ini masih terpusat semua di Lampung. Nah, kita lihat untuk PT Idea ini pemegang sahamnya ada PT Idea Asia Investama
dengan 69,58%, lalu Tuan Ahmad Mahlus Sadat 30,4%, lalu Tuan Eko Desrianto 0,02%. Nah, setelah penawaran umum, PT Idea Asia menjadi 55,66%, Tuan Ahmad menjadi 24,32%, Tuan Eko menjadi 0,02%, dan masyarakat 20%. Jika kita perhatikan untuk struktur kepemilikannya sendiri, PT Idea Asia Investama sebagai pemilik mayoritas dari Idea Indonesia itu dimiliki oleh PT Asia Mitra, Idea Investama, dan PT Idea Sakinah Bersama. PT Idea Sakinah Bersama sendiri memiliki 60%, dengan kepemilikan mayoritas itu dimiliki oleh Pak Eko Desrianto dengan 99,99%. Lalu PT Asia Mitra Idea Investama itu dimiliki oleh PT Asia Intravesta, yang dimana 99,99% kepemilikannya dimiliki oleh Ahmad Mahlus Sadat, yang memiliki 30,4% kepemilikan langsung di Idea Indonesia Academy. Untuk pemilik manfaat utamanya dan pemegang saham pengendali atas perseroan itu Pak Eko Desrianto. Pak Eko sendiri merupakan pendiri dari LKP Idea Indonesia, yang merupakan cikal bakal dari Idea Indonesia Academy. Sehingga kita harapkan dengan adanya hubungan emosi ini, dia yang membesarkan dari awal. Kita harapkan ke depannya sebagai pengendali ingin selalu mengembangkan perusahaan dan berbuat yang terbaik untuk perseroan, karena ini bagaikan anaknya sendiri. Nah, perusahaan juga menerapkan manajemen dan employee stock option plan, MESOP. Maksimal itu 2% yang akan dikeluarkan. Terus sekitar 21.248.750 lembar. Nah, setiap peserta program MESOP akan mendapatkan hak opsi yang akan didistribusikan dalam satu tahapan. Dengan jadwal yang akan ditetapkan, direksi dengan ketentuan paling cepat 1 tahun setelah saham dicatatkan di Bursa Efek. Opsi ini berlaku maksimal 3 tahun. Jika MESOP ini sudah dilakukan, maka kepemilikannya menjadi PT Idea Asia Investama itu 54,57%, Tuan Ahmad Mahlus Sadat itu menjadi 23,84%, Tuan Eko Desrianto 0,02%, masyarakat 19,61%, dan MESOP 1,96%. Penawaran umumnya sendiri, jumlah saham yang ditawarkan itu maksimal 212.487.500 lembar, atau 20% dari modal ditempatkan di store penuh. Dengan nilai nominal Rp40, harga penawaran sahamnya sendiri akan berkisar dari Rp120 sampai Rp155. Dengan nilai emisi yang akan didapatkan maksimal Rp32.935.562.500. Dari jumlah sahamnya sendiri yang dikeluarkan tidak terlalu banyak. Jadi sepertinya tidak akan terlalu liquid kemungkinan. Di sini, beberapa pemegang saham melakukan penyetoran modal dan mendapatkan saham baru, yaitu PT Idea Asia Investama, Tuan Ahmad Mahlus Sadat, dan Tuan Eko Desrianto melakukan penyetoran modal dan mendapatkan saham baru di Desember 2020. Karena itu, maka berdasarkan aturan, saham yang dimiliki oleh PT Idea Asia Investama, Tuan Ahmad Mahlus, dan Tuan Eko Desrianto dilarang untuk dialihkan baik sebagian maupun seluruhnya selama jangka waktu 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif. Untuk kebijakan dividennya sendiri, perseroan telah membagikan dividen pada tahun buku 2020 sebesar 9 miliar. Setelah dilaksanakannya penawaran umum perdana saham, perseroan memiliki kebijakan untuk membagikan dividen sebanyak-banyaknya 40% dari laba bersih yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan di masa yang akan datang. Mudah-mudahan rencana ini dapat terlaksana. Untuk rencana penggunaan dananya sendiri, yang 5 miliar itu akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan asrama yang dimiliki perseroan. Jadi dengan adanya asrama ini akan menjadi nilai tambah buat perusahaan. Lalu yang 15 miliar akan digunakan untuk penyertaan saham di entitas anak, yaitu AIP. Dana tersebut akan digunakan untuk penyelesaian pembangunan hotel yang dimiliki oleh AIP sebesar 11 miliar dan modal kerja sebesar 4 miliar. Sedangkan sisa dananya akan digunakan oleh perseroan untuk modal kerja sehubungan dengan rencana ekspansi perseroan di berbagai kota di Indonesia. Nah, jika kita lihat dari rencana penggunaan dananya, nah ini sangat bagus sekali karena
akan digunakan untuk pengembangan perusahaan seluruhnya. Sehingga tentunya diharapkan akan meningkatkan pendapatan dan laba perusahaan ke depannya. Untuk analisa laporan laba rugi ini, saya akan abaikan yang per 31 Desember, karena untuk tahun 2019 itu tidak mewakili, karena dia belum beroperasi secara penuh. Jadi kita akan lihat yang per 31 Mei 2021 dan 2020. Nah, untuk pendapatan usahanya di 2021 itu ada peningkatan dibandingkan 2020. Nah, jika kita breakdown lagi pendapatannya di sini, pada saat 2020 per 31 Mei itu mayoritas didominasi oleh program siswa. Tapi di 2021 sudah mulai ada kontribusi dari pendapatan makanan dan minuman serta dari pendapatan kamar. Kita lihat untuk beban pokok pendapatan itu ada penurunan di tahun 2021. Nah, kita lihat untuk laba periode tahun berjalan itu mengalami penurunan dari 4,3 menjadi 2,6. Nah, ini laba perusahaan menurun drastis padahal pendapatan meningkat. Jika kita lihat untuk beban umum dan administrasi ini terjadi kenaikan yang drastis sekitar 1 miliar antara tahun 2020 ke 2021. Untuk peningkatannya itu yang tertinggi itu ada di penyusutan. Untuk aset lancar ada kenaikan di 2021 dibandingkan Desember 2020, mayoritas diakibatkan oleh adanya peningkatan piutang usaha dan uang muka, walaupun kas itu menjadi menurun drastis ya dibandingkan Desember 2020. Sedangkan untuk aset tidak lancar relatif stabil, untuk liabilitas jadi penurunan secara keseluruhan. Di sini memang utang mayoritas untuk jangka pendek itu mayoritas itu utang pihak berelasi. Jika kita lihat juga untuk rasio lancarnya masih lebih aman karena aset lancar jauh lebih besar daripada kewajiban jangka pendek. Kita lihat untuk debt to equity ratio itu 61,8% di 2021. Ini baik, masih di bawah 100%, di bawah 1. Lalu untuk ROA dan ROE sendiri cenderung mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020. Lalu untuk current ratio-nya tadi sudah dibahas cukup baik. Untuk price to book value dan price to earning ratio, di sini saya ambil di range harga sahamnya yang terendah dan yang tertinggi. Di sini kalau untuk harga saham 120, PBV-nya di 2,76 dan price to earning ratio-nya di 14,27. Untuk di harga 155, PBV-nya 3,56 dan PR-nya di 18,44. Untuk PBV-nya sendiri relatif agak tinggi di atas 1. Dan untuk price earning ratio-nya sendiri cukup tinggi tapi masih lumayan oke. Di saat nanti pandemi selesai, kita harapkan pendapatannya bisa meningkat sehingga price to earning ratio-nya bisa lebih kecil, bisa mendekati angka 10. Pelaksanaan emisi efeknya sendiri akan dilakukan oleh PT Indo Capital Sekuritas. Nah, untuk jadwalnya sendiri, untuk masa penawaran awal itu 13 Agustus sampai 24 Agustus 2021. Masa penawaran umumnya 2 sampai 7 September. Lalu tanggal penyertaan 7 September. Oke, demikianlah untuk video kali ini. Mohon bantuannya untuk di subscribe, like, dan share untuk membantu perkembangan channel ini dan menyemangati kami untuk membuat video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga selalu sehat dan sukses selalu.